Pun bunga bank sekarang juga lagi cukup bagus. Gila ya, bunga bank sekarang luar biasa ya. Yes. Kira-kira KPR saya tembus gak sih Pak Dodi? Yes. Kira-kira KPR saya di-approve gak sih Pak Dodi? Tapi memang kalau dari dokumen fast approval itu lebih simple. Sebenarnya kalau fast approval selain tadi dokumen kan memang lebih simple. Tapi kalau dari DP biasanya dia akan lebih tinggi dibandingkan yang reguler. Jadi biasanya analis itu akan mensyaratkan tuh approve tapi dengan syarat ini harus diselesaikan. Oke. Gitu-gitu. Sekarang lagi yang kita mau lanjutin lagi nih Des. Ya. Tadi kita udah ngomongin kolek, kalau nasabahnya kolek. Terus udah gitu kita udah ngomongin lagi untuk DP, Oke. untuk instant approval. Nah sekarang yang lagi kita mau ngomongin lagi nih tanah. Tanah kita mau ngomongin lagi. Apakah tanah bisa di KPT? Oke, jadi kalau tanah atau kafling gitu ya, Dodi, kita tuh bisa untuk berikan kredit untuk jaminan tanah. Tapi memang tanahnya harus diperuntukkan untuk consumer. Oke. Ya? Jadi kayak tanah atau kafling siap bangun gitu ya. Nah tapi kita mesti cek apakah kerjasama dengan developer-developer yang Bapak Ibu pengen beli. Gitu. Karena nggak semuanya memang mereka tuh mau jual kafling atau tanah tuh dengan KPT. Nah, tapi untuk yang developer-developer kerjasama itu kita tenornya bisa sampai 7 tahun. Oh, jadi khusus untuk kafling, tanah, tenornya nggak bisa sepanjang rumah? Betul. Maksimal 7 tahun? Maksimum 7 tahun. Apakah dari luasan tanahnya ada minimal atau maksimal juga? Kalau maksimal sebenarnya sih selama peruntukannya untuk consumer, kita nanti akan coba untuk review. Tapi kan paling kalau untuk consumer biasanya nggak seluas kafling komersil ya. Gitu. Kalau kafling komersil sendiri bisa? Bisa proses di bank, tapi mungkin bukan aku yang proses tuh. Oke. Udah beda ya. Tapi tetap bisa ambil ya. Tetap bisa. Jadi konsumen-konsumen yang mau beli kafling komersil dengan dicicil ya, dari bank tetap ada fasilitas itu dari bank ya. Oke. Berarti kalau dari pihak KPR itu kebanyakan rumah. Oke. Apartemen. Ruko. Oke. Kafling juga sebenarnya nggak sedikit juga sih, cukup banyak juga. Iya. Apalagi kalau kita sebut di Swarna Sutra ya. Iya. Swarna Sutra tuh masih banyak bisa cari kafling yang gede-gede. Kalau udah di daerah Serpong sini, Paramount, Sumarekon, kayaknya jual kafling udah mulai habis deh. Karena laku banget ya. Iya. Kalau Sumarekon sendiri, nah gimana nih Des? Kalau di Sumarekon, apakah kalau kita sebut beberapa merek developer lah. Oke. Ada Paramount, ada Sumarekon, ada Sinarmas, kita ngomong vulgar dikit nih. Ada Alam Sutra di sini kan, ini semua developer gede, developer besar semua. Kalau analis tuh mungkin mana yang lebih senang atau lebih doyan sih? Oke, jadi kayak gitu. Oke, jadi gini, developer besar itu terutama yang udah kerjasama, jadi bank tempat saya kerja itu. Memang PKS dengan beberapa developer. Nah, developer itu tuh akan direview tuh. Nah, kebetulan developer-developer yang tadi udah disebutin itu tuh masuk top tier. Jadi yang memang developer yang kita cukup tingkatannya cukup atas lah ya. Nah, analis tuh juga akan mempertimbangkan pembeliannya apakah di developer top tier kah? Atau itu ngaruh ya? Ngaruh ya, termasuk salah satunya yang lagi ngebom dari awal tahun 2023 ini, Ciputra Group.
Ya, Itu termasuk ya? betul. Termasuk ya, berarti emang wah Ciputra Group luar biasa ya dari awal tahun 2023 ini ya. Kayaknya senyumnya dapat banyak nih kayaknya dari Ciputra Group ya. Iya dong. harus dapat banyak. Oke, berarti kalau dari developer besar memang itu ngaruh ya Iya. untuk ngajuin KPR ya. Itu jadi salah satu pertimbangan oleh analis. Salah satu pertimbangan. Kita coba buat ngobrol di biaya akad, Dodi. Oh iya, biaya akad. Biaya akad kalau modelnya kayak gue nih overweight begini, itu beda nggak? Pasti. Jadi kalau kita ngobrol, ini tuh biaya akad tuh ada 4 komponen tuh. Sedih banget guys. Overweight biaya akadnya ya, beda. Dodi. Biaya akadnya beda. Pastinya lebih murah? Tentu tidak. Tentu tidak, Lebih saudara-saudara. mahal. Jadi memang kalau kita ngobrol ya, ada biaya akad tuh 4 komponen kan. Pertama, ini yang normal ya. Yang normal. Normal nih. Nggak ngomongin gue yang abnormal nih ya. Jadi yang normal tuh ada provisi, biaya administrasi, asuransi jiwa, dan kebakaran. Wah ya itu asuransi penting banget ya. Benar. Saya punya konsumen pernah kejadian ya. Ini penting nih buat diobrolin. Biar nasabah-nasabah, konsumen-konsumen yang beli properti pada tahu. Kalau misalnya nih, KPR baru berjalan nih Des. Pernah kejadian 2-3 bulan Yes. baru mulai cicil, nasabahnya, konsumennya meninggal guys. Oke. Itu gimana tuh? Jadi kalau misalkan kan kita nggak ada yang tahu umur ya. Iya. Nah, selama memang si pembayaran asuransi jiwanya itu sudah dibayarkan oleh bank ke pihak asuransi, maka itu sudah ditanggung. Walaupun baru berjalan. Betul. Walaupun baru sebulan berjalan. Betul. Makanya penting sebenarnya. Pasti Dodi juga sempat tuh ya ketemu konsumen-konsumen yang nanya atau nego, boleh nggak pakai asuransi jiwa? Iya. Gitu Kalau ya. bisa jangan ya. Ya, jadi kalau kita sih sebenarnya kita kasih tahu nih resiko apa yang mungkin mereka akan dapetin kalau misalkan mereka nggak pakai asuransi jiwa. Iya. Karena kita satu nggak ada yang tahu umur. Nah, kalaupun dibandingin sama asuransi jiwa di luar sana yang bukan KPR, kredit, itu tuh sebenarnya cukup murah loh yang asuransi jiwa KPR. Kenapa? Karena bayarnya 1 kali untuk mengcover sepanjang tenor dengan uang pertanggungan sesuai dengan plafon pinjaman. Jadi yang kita sebut biaya akad itu kan di dalamnya udah ada provisi, udah ada asuransi. Itu satu bundle yang dibayar di depan itu asuransinya sudah mengcover untuk sepanjang tenor sampai lunas, Betul, sampai kelar. Betul. Artinya udah nggak ada pembayaran apa-apa lagi. Iya. Oke. Dan kasihan juga kan, Dodi. Jadi kalau misalkan si debitur meninggal, ternyata udah meninggal, ternyata tidak di cover asuransi Bukan gitu ya. ninggalin aset, tapi malah ninggalin hutang Betul. jatuhnya ya. Nah itu makanya kadang-kadang kita tuh kalau ada debitur yang minta untuk tidak di cover asuransi, kalau dia sudah menikah, biasanya kita akan ajak ngobrol pasangan kawin. Oke. Harus turut mengetahui pasangan kawinnya. Jadi kalau amit-amit debiturnya ini kenapa-napa, si pasangan kawin tuh tahu, oh iya pinjaman yang ini waktu itu tidak di cover loh. Dan kita ada form juga yang memang turut ditandatanganin sama pasangan kawin mengetahui. Bahwa memang dari awal disetujuin, persetujuannya nggak pakai Asuransi. berarti bisa ya sebenarnya ya. Sebenarnya Cuman bisa. tidak disarankan ya. Betul. Oke, Jadi oke. kita kembalikan ke si konsumen maunya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Nah ini lagi nih, ngomong-ngomong tentang asuransi, ada lagi yang penting. Selain nanti kita mau bedah, kira-kira berapa sih biaya akad itu keseluruhannya ya? Ada beberapa konsumen yang mereka sudah punya asuransi jiwa sendiri, yang bahkan nilainya melebihi dari agunan yang dia sekarang beli nih. Contoh misalnya, dia punya asuransi jiwa sampai 10M. Oke. Kita sebutlah, atau bahkan 15M.
dia sekarang beli rumah misalnya nilainya 5M. Dia bilang, Dot, saya punya asuransi jiwa yang sudah cukup sebenarnya untuk mengcover kalau sampai ada apa-apa. Saya nggak usah beli asuransi jiwa lagi aja. Masukin aja nih asuransi jiwa saya yang udah ada ini. Oke. Itu gimana, Des? Bisa nggak? Oke. Jadi sebenarnya balik lagi, kalau misalkan si konsumen mau nggak pakai asuransi jiwa KPR, selama kita kasih tahu nih, ini loh resikonya. Tapi memang dari segi bank memang mempertimbangkan ya, kalau misalkan tenornya tuh panjang banget, terus nggak mau di cover, plafon pinjamannya gede banget gitu ya, kayak tadi 5M. 5M termasuk besar? Gede banget? Sebenarnya ya relatif ya, Relatif. tapi kalau misalkan dia punya uang pertanggungan 10M, nah itu nanti akan dipertimbangkan juga sama orang pusat. Tapi poinnya adalah kita kan kalau misalkan Dodi misalkan KPR sama saya nih, sama aku gitu ya, pinjem 5M. Oke. Aku kan nggak bisa batasin, nanti Dodi pinjem 10M 3 bulan lagi. Dan tidak di cover asuransi juga. Oh, oke. Jadi once terjadi kenapa-napa, ternyata exposure si pinjaman si debitur sudah lebih dari uang pertanggungan yang dia punya. Oh, Nah, oke. pun kan sebenarnya si konsumen itu kan nggak update ke kita, saya kayak baru beli UP lagi nih, kayaknya saya Oh, artinya nggak bisa diikatkan ya? nggak. Misalnya kayak contoh dia punya, Banker clause ya, iya nggak bisa. nggak bisa ya. Jadi karena dia udah asuransi ini dia sudah ikatkan dengan bank ini, selama limitnya itu masih ada, hanya sisa limitnya yang bisa misalnya dia mau Dicairkan nanti, ke, misalnya dia mau ngambil KPR lagi nih, nggak mau pakai asuransi lagi, dia udah ngambil 5M, limitnya 10M, di bank lain atau gimana nanti sisanya yang 5M aja yang dia bisa gunain, itu nggak bisa begitu ya? bisa. Oke, berarti memang untuk dari sisi asuransi itu penting banget ya, Betul. penting banget ya. Nah, untuk biayanya sendiri total berapa sih? Karena kan konsumen-konsumen, apalagi anak-anak muda sekarang perlu tahu nih, kira-kira kalau beli rumah enak nih, udah cuma perlu keluar booking fee aja, nggak perlu keluar DP misalnya, ataupun mereka mau pakai DP untuk mengecilkan cicilannya setiap bulannya. Biaya di depan apalagi sih yang besar yang harus keluar? Ternyata ada yang namanya biaya akad nih. Nah, biaya akad sendiri besarnya berapa sih, Des? Kalau kita hitung kasar ya, Dodi, jadi itu kurang lebih 2-4%-an sebenarnya. Ada nggak bisa lebih dari 4%? Sebenarnya ada, karena kayak tadi asuransi jiwa itu jadi pertimbangan ngambil porsi gede juga. Kenapa? Dilihat tenornya, usianya si debitur sudah berapa, tenor pinjamannya seberapa panjang gitu. Berarti termasuk buat kalian yang masih pada muda-muda nggak usah khawatir ya? Iya, karena harusnya sih preminya masih lebih rendah. Masih lebih rendah ya? Kayak contoh misalnya 2-4% itu, 2-4% itu 2 kali lipat tuh, Des. Iya. Ya kan? Kira-kira tuh kebanyakan yang sudah berjalan tuh di berapa jatuhnya? Kalau muda ya, kita hitungnya muda ya. Itu kurang muda, normal, tidak overweight, tidak ada penyakit bawaan, karena kan ada orang ada extra penyakit premi bawaan jadinya kan ya. nanti ya. Normal-normal gitu? Itu sih kurang lebih ya di 3%. 3%. Karena kalau contoh kayak di Lipo Group itu kan enak tuh, udah ada subsidi free untuk biaya akadnya. Betul. Dan itu kebanyakan kita sebut merek lah ya, kayak Cendana yang dari 2,5 tahun lalu luar biasa penjualannya, sudah mungkin melebihi dari 6.000 rumah, 20 klaster yang udah pernah di launching oleh Lipo Group untuk klaster Cendana. Itu jarang sih ya yang melebihi dari 3%. Iya, Ya, subsidinya ya. Iya, konsumen jarang yang nombok lah boleh dibilang. Karena kan kalau dari pihak Liponya sendiri kan ada maksimalnya ya. Betul. Maksimal 3% Dari plafon. dari plafon. Kalau seandainya melebihi dari 3%, baru konsumen nambah sisanya. Betul. Nambah sisanya misalnya 0,5 atau berapa, itu yang konsumen baru bayar ya. Iya. Itu sangat membantu sebenarnya ya. Benar.
masih ada satu fasilitas lagi, fix berjenjang Yes. yang ada di tempat Bu Desi bekerja ini. Fix berjenjang itu jadi dari awal kalian mencicil sampai akhir tenor itu kalian bayar akan fix terus ya. Iya. Dengan tahap yang disebut berjenjang ya. Iya. Dari tahun 1 sampai ke 3 sekian, tahun ke-4 sampai ke 7 ya. Sampai ke 6. Sampai ke 6 ya. 4 sampai ke 6 sekian, terus mulai tahun ke-7 sampai tahun ke-15. sampai tahun maksimal 15 tahun ya. Betul. Maksimal enak ya, bisa cukup panjang ya. Benar. Bisa 15 tahun itu kalian jadi nggak mikirin nanti akan floating ya. Benar. Jadi Seperti dari itu. awal sampai akhir tuh angsurannya udah pasti. Udah pasti ya. Jadi fix kembali fix lagi. Jadi fix and fix. Oke, kalau gitu. Untuk lebih detail, lebih lengkapnya, saat kalian nanti udah ngambil rumah, Dodi akan langsung kenalin kalian dengan Bu Desi. Kalian akan ngobrol lebih panjang lagi, sampai proses KPR kalian kelar, dan kalian tinggal bayar setiap bulannya aja. Semua nanti akan dibantu sama Bu Desi. Oke? Sampai di sini. Thank you, Des. Thank you. Udah Andi. mau berbagi info untuk KPR-nya. Sampai ketemu di acara ngopi-ngopi pagi yang lainnya dengan ilmu-ilmu yang bisa kita kasih tahu untuk kalian sebagai pembeli properti di Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap rajin cari duitnya biar bisa beli banyak properti yang pastinya worth it untuk kalian beli. Dan pastinya yang Dodi akan bahas selalu properti-properti yang sedang hype penjualannya untuk kalian beli. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah.